Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini materinya adalah aplikasi integral tertentu. Eh, apa itu integral tertentu? Integral tertentu atau integral tentu itu adalah integral yang biasanya disertai dengan batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Kalau integral tak tentu, itu integral yang tanpa batas ya. Kalau tak tentu itu biasanya kita punya integral fx dx seperti ini. Tetapi untuk integral tertentu itu punya batas yang biasa kita nyatakan sebagai A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas dari fx dx ya. Kurang lebih seperti itu untuk integral tentu. Nah, aplikasinya itu kebanyakan dipakai untuk menentukan yang pertama luas dari dua buah kurva atau lebih tepatnya luas di bawah kurva menggunakan integral. Yang kedua itu digunakan dalam menentukan volume benda putar. Jadi bendanya nanti diputar menggunakan silinder atau yang biasa dinamakan dengan pias. Tergantung perputarannya nanti bisa berputar melalui sumbu Y, sumbu X, atau di antara satu garis gitu. Nah, di sini itu yang pertama adalah luas antara dua kurva atau dua buah fungsi ya. Luas antara Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Jadi fungsinya adalah Fx dan Gx. Di sini ada masalah luas pertama. Diberikan fungsi kontinu F dan G pada interval tertutup A, B dengan Fx itu lebih besar dari Gx ya. Untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Hal ini berarti bahwa kurva Y sama dengan Fx itu terletak di atas kurva Y sama dengan Gx. Ini jelas karena Fx-nya lebih dari sama dengan Gx. Dan keduanya dapat bersinggungan, tetapi tidak berpotongan. Ya, emang keduanya itu dapat bersinggungan. Bersinggungan ini artinya dia bersentuhan, ya. Bersentuhan tapi tidak sampai berpotongan. Dapatkan luas L daerah yang dibatasi bagian atas oleh Y sama dengan Fx, bagian bawah oleh Y sama dengan Gx, dan sisi kiri oleh garis X sama dengan A, dan sisi kanan oleh garis X sama dengan B. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi gambarnya tuh bisa berbagai macam variasi. Cuman saya contohkan di sini salah satu variasinya. Jadi yang pertama kurva itu ada kurva Y sama dengan Fx. Saya gambarkan seperti ini misalkan kurvanya. Nah, ini kurva Y sama dengan Fx. Yang kedua itu kurva yang ada di bawah Y sama dengan Fx, yaitu Y sama dengan Gx. Kurvanya ada di bawah. Katakanlah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kurva yang kedua, Y sama dengan Gx. Kemudian dari kedua kurva ini, kita taruh batas. Di sisi kiri itu dibatasi oleh garis X sama dengan A. Ya, jadi ada X sama dengan A di sini. Katakanlah A-nya di sini. Lalu ada sisi kanan oleh garis X sama dengan B. Katakanlah saya taruh garis B itu di sini. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah di antara kedua kurva. Berarti luas daerahnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva pertama, yaitu Y sama dengan Fx, dan Y sama dengan Gx sebagai kurva yang kedua, dengan batas garisnya, itu X sama dengan A sampai X sama dengan B. Berarti daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang saya arsir di sini. Nah, inilah luas daerah yang dimaksud ya, yaitu yang ada di antara dua kurva fx dan gx dan di antara dua garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, pertanyaannya gimana cara mencari atau menentukan luas dari dua kurva ini? Yaitu bisa menggunakan integral tertentu ya. Integralnya adalah batas bawahnya adalah a, yaitu garis x yang di sebelah kiri. Batas atasnya adalah b, yaitu garis x yang di sebelah kanan.
Kemudian ini adalah kurva yang di atas dikurangi kurva yang di bawah. Kurva yang di atas itu adalah fx, lalu dikurangi dengan kurva yang di bawahnya yaitu gx. Kemudian dx. Nah, inilah cara mencari luas dari dua daerah atau dua kurva ya, luas di antara dua kurva atau dua fungsi, yaitu menggunakan bentuk integral tertentu. Batas bawahnya itu A, ini adalah garis X yang di sebelah kiri, batas atasnya adalah B, yaitu garis X yang di sebelah kanan, kemudian fx dikurangi gx. Jadi pengurangannya itu mulai dari kurva yang di bagian atas ya, yaitu fx, lalu kita kurangi dengan kurva yang di bagian bawah, yaitu gx. Kurang lebih seperti ini untuk penentuan rumus luas di antara dua kurva. Oke, saya coba lanjut ya. Nah, di sini ya, jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi itu yang A. Yang A di sini, jadi ada dua kurva. Yang di atas ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Ya, di sini Y sama dengan Fx. Lalu yang di bawah itu Y sama dengan Gx. Dibatasi oleh garis X sama dengan A di sebelah kiri dan X sama dengan B di sebelah kanan. Maka luas daerah yang dimaksud di antara kedua kurva yaitu adalah luas yang diarsir warna hitam ini. Ya, yang bisa kita gunakan rumusnya itu adalah A, B, kemudian Fx dikurangi Gx. Ini Dx, seperti ini. Nah, kalau yang kasus B, ini beda lagi kasusnya. Kenapa? Karena luas kurva yang dicari itu adalah luas yang di bawah kurva Y sama dengan Gx, yang di sini. Jadi yang diminta di sini untuk yang kasus B, itu kurvanya bukan kurva yang di antara fx dan gx, tetapi yang di bawah gx. Ya, berarti rumusnya itu beda dengan kasus yang pertama. Nah, rumusnya itu bisa kita pakai menggunakan rumus luas sama dengan batas bawahnya sama karena dimulai dari A, batas atasnya sama karena diakhiri dengan B di sini. Nah, yang berbeda itu adalah fungsinya. Karena luasnya yang dicari di sini itu ada di bawah kurva Y sama dengan Gx, maka fungsi yang dipakai adalah fungsi Gx saja, dikali dengan Dx. Jadi ini rumus luas untuk kasus yang B. Nah, ini akan berbeda lagi untuk kasus yang C. Yang C yang diminta adalah yang ada di bawah kurva fx, ya, yang ada di bawah kurva fx. Kalau kasus yang pertama itu yang ada di antara fx dan gx, kasus yang B di bawah gx, kasus yang C ini di bawah fx. Maka rumus mencari luasnya itu menggunakan integral A, B, ini sama AB, karena sisi kirinya itu A, sisi kanannya diakhiri dengan B. Nah, fungsinya itu berarti di bawah fx ya, yaitu Y sama dengan fx atau fx dikali dengan dx. Ya, jadi inilah rumus luas dari masing-masing ketiga kasus. Ya, beda luas yang dicari, maka rumus luasnya pun juga berbeda tergantung dengan fungsinya. Kalau yang pertama itu diapit oleh kedua kurva, berarti kurva yang paling atas dikurangi dengan kurva yang bawah. Yang B itu yang dicari adalah di bawah dari kurva yang kedua, yaitu Gx. Berarti fungsi yang dipakai hanya fungsi Gx. Nah, yang C di sini kasusnya adalah di bawah dari kurva yang pertama, yaitu di bawah kurva fx. Berarti fungsinya kita tinggal menggunakan fungsi fx. Nah, di sini pernyataannya adalah jika f dan g tidak negatif pada interval tertutup a, b, gambar 4.1 yang B adalah luasan di bawah GX ya. Luasan di bawah GX
dan gambar 41C adalah luasan di bawah Fx. Ya, benar. Sehingga L sama dengan luas di bawah F dikurangi luas di bawah G. Oke, jadi sebenarnya gambar A ini merupakan gabungan dari gambar B dan gambar C ya. Jadi untuk mencari luas yang di antara dua buah kurva di sini, itu bisa menggunakan luas yang C, kemudian dikurangi dengan luas yang B. Kurang lebih seperti itu. Di sini pernyataannya seperti itu. L sama dengan luas kurva di bawah fungsi F, dikurangi dengan luas kurva di bawah fungsi G. Kira-kira gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia pernyataannya bahwa kurva yang pertama tadi, ini kurva yang ketiga ya, kurva yang C dikurangi dengan kurva yang B. Tentu menghasilkan kurva yang A ya, atau luas yang A. Jadi luas yang B, luas yang C tadi, yang ini dikurangi dengan luas yang B, itu menghasilkan luas yang pertama, yaitu selisih di antara dua kurva, kurva fx dengan kurva gx. Nah, pernyataan 4.1 ini, yang ini, dapat dikembangkan untuk kasus G bernilai negatif dengan menggeser grafik F dan G ke atas sesuai dengan jarak M sampai grafik G tidak terlalu jauh dari sumbu X pada gambar 2. Oke, yang di sini ya. Nah, pergeseran ini tidak mempengaruhi luas L antara kurva-kurva tersebut sehingga diperoleh. Nah, iya. Jadi, kurvanya itu yang semula seperti ini, yang di sebelah kanan ya. Nah, kemudian ternyata ada penggeseran. Oke, saya coba lihat dulu kurva yang tadi, yang di atas. Nah, ini yang A, kurvanya Y sama dengan Fx dengan Y sama dengan Gx. Nah, ternyata kurvanya itu dari kurva yang tadi, kita geser ke bawah ya. Kita geser ke bawah dan kita geser ke kanan. Nah, jadi dengan menggeser grafiknya, kedua grafik ke atas sesuai dengan jarak M. Sampai grafik G tidak terlalu jauh dari sumbu X. Jadi kita geser ya. Yang awalnya kan ada di atas tadi. Kurang lebih tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita geser ke bawah sejauh M. Nah, ini sampai sini ya. Nah, ini kita geser ke bawah sejauh M. Maka sekarang menjadi bentuk yang seperti ini. Atau kita geser juga kemudian di sini ke atas ya. Sejauh M lagi kita geser. Dan ternyata setelah melakukan penggeseran ke bawah atau ke atas, ternyata luasnya itu tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena pada grafik di sini gambarnya secara kasat mata itu tidak berpengaruh ya luas di antara dua buah kurva fx dan gx-nya. Karena ukuran masing-masing baik itu panjangnya, lebarnya tidak akan berubah ketika selisih atau selisih dari dua kurva itu kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu tidak akan berpengaruh. Contohnya pada gambar di sini aja, perhatikan di sini. Nah, ini kita geser nih, ada kurva di sini yang itu letaknya di bawah sumbu X. Kita geser ke atas, ternyata kurvanya ada di atas sumbu X. Ya luasnya tetap aja sama. Secara kasat mata aja gambarnya kan nggak berubah. Gambarnya aja masih masih ini ya, masih kongruen, tidak berubah. Jadi tentu luasnya tidak akan berubah. Jadi pergeseran M ini tidak akan mengubah besaran dari luas yang dicari oleh kedua kurva tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada definisi 4.1.1 rumus luas ya. Jika f dan g itu fungsi kontinu pada interval a, b dan jika fx lebih dari sama dengan gx,
untuk semua X dalam interval A, B, maka luas daerah yang dibatasi bagian atas oleh Y sama dengan Fx, bagian bawah oleh Y sama dengan Gx, sisi kiri oleh garis X sama dengan A, dan sisi kanan oleh garis X sama dengan B adalah, nah ini ya, jadi dari sesuatu yang kita cari tadi, yang kita sudah sudah kita cari gimana teorinya, perumusan rumusnya, kemudian jadilah sebuah definisi, yaitu luas atau L itu sama dengan integral AB fx dikurangi dx dx. Kemudian pada kasus luar daerah yang dibatasi sumbu X dan kurva Y sama dengan X, dengan fx-nya itu kurang dari 0. Untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, luas daerahnya dirumuskan menjadi. Nah, ini ada ceritanya nih kenapa rumusnya itu seperti ini. Jadi pada kasus, ya, di sini perhatikan daerah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva Y sama dengan fx. Jadi hanya ada satu kurva. Misalkan saya gambarkan seperti ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Lalu ada kurva Y sama dengan Fx, tetapi Fx-nya itu kurang dari 0. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kurvanya. Kurvanya yaitu Y sama dengan Fx. Dia senantiasa kurang dari 0, jadi dia tidak akan ada di atas sumbu X. Kurvanya akan senantiasa berada di bawah sumbu X. Nah, gimana cara menentukan luasnya? Pada saat kita kasih batas, yaitu batasnya katakanlah A di sini, lalu B di sini, maka luas yang dicari adalah luas yang dibatasi oleh A dan B di sini. Jadi kurvanya itu di bawah sumbu X. Kalau kasus yang tadi kan di atas sumbu X, nah ini di bawah sumbu X. Gimana cara mencari kurvanya? Nah, ini berarti kurvanya itu bisa dicari dengan rumus L sama dengan integral. Batasnya tetap sama ya, dari A sampai dengan B. A sampai dengan B. Nah, kemudian yang berubah itu adalah di sini. Karena dia di bawah sumbu X, berarti dia dimulai dari sumbu X. Artinya sumbu X ini yang ada di sini kita kurangi dengan kurvanya. Pada saat dia ada di sumbu X, otomatis sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Ini yang perlu dipahami ya, bahwa sumbu X itu adalah garis pada saat Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis 0. Kemudian dikurangi dengan kurvanya, kurva yang di bawah sumbu X. Kurvanya itu adalah Y sama dengan Fx. Berarti kita tulis Fx. Nah, lalu dikali dengan dx. Nah, oleh karena itu, 0 dikurangi Fx itu sama dengan min Fx dx. Sehingga minnya kita bisa pindah ke luar integral. Sehingga menjadi min dari integral AB Fx dx. Nah, jadi tercipta sebuah rumus ketika kurvanya atau fungsinya itu berada di bawah sumbu X ya, seperti yang digambarkan oleh yang ada di buku di sini, yaitu luasnya menggunakan rumus min batasnya A sampai B Fx dx ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada prosedur menentukan integran. Nah, integran ya, integran itu jangan sampai salah paham. Integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Kalau kita punya misalkan integral fx dx, berarti integrannya itu adalah fx. Kalau kita punya fungsi integral 2 dx, berarti integrannya itu adalah 2 ya. Jadi integran itu adalah fungsi yang akan diintegralkan. Prosedur menentukan integran dan batas-batas integral pada persamaan 4.2. Yang pertama, buat sketsa daerah yang dimaksud. Ya, ini penting ya. Jadi kalau ada fungsi, kalian harus atau kamu harus tahu gambarnya dulu, sketsanya dulu. Jadi sketsa grafiknya tuh kayak gimana gambarnya.
untuk nanti menentukan batasan-batasan dan rumus yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan fungsinya ada di atas sumbu Y dengan di bawah, di atas sumbu X dengan di bawah sumbu X itu berbeda rumusnya. Kalau di atas sumbu X dia positif, kalau di bawah sumbu X berarti gunakan rumus yang ini, yaitu ada tanda negatifnya. Dan pasti hasil dari luas daerah ini, luas di bawah kurva itu pasti akan positif. Kalau misalkan kamu nanti menghitung kemudian hasilnya negatif, berarti ada yang salah dalam perhitungannya atau ada yang salah dalam penentuan rumus integrannya, ya. Jadi hasilnya tuh pasti positif. Nah, langkah yang kedua di sini, di seberang titik X, hubungkan Fx dan Gx dengan garis vertikal melalui daerah pada langkah 1. Ya, seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita punya, misalkan di sini ada sebuah kurva di sini misalkan Fx, lalu di sini ada Gx. Nah, ini kita hubungkan dengan garis vertikal, yaitu seperti ini. Ini garis A, batas bawahnya ini garis B. Jadi luas yang bisa kita hitung adalah luas yang saya arsir ini ya, di antara dua kurva Fx dan Gx. Kemudian langkah yang ketiga, panjang garis vertikal pada langkah kedua adalah Fx min Gx merupakan integran pada persamaan 4.2 ya. Saya kira sudah jelas di sini. Kemudian saya lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini berarti langkah yang keempat, gerakkan segmen garis, langkah yang kedua, ke kiri dan ke kanan. Posisi paling kiri X sama dengan A, ya, jelas di sini X sama dengan A. Dan posisi paling kanan itu X sama dengan B. Di sini masing-masing menunjukkan batas bawah dan batas atas integral. Gambar 4.3. Ya, jelas ya. Jadi masing-masing menentukan batas bawah, X sama dengan A ini sama dengan batas bawahnya, X sama dengan B ini merupakan batas atasnya. Nah, di sini ada contoh 4.1.1. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X plus 6, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Oke, langsung aja kita bahas ya. Tentu yang pertama, yang harus kita cari tahu adalah kita harus menggambar dulu kedua kurva ini. Kurva Y sama dengan X plus 6 dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Caranya gimana? Dalam menggambar grafik ya, kita tulis di mana ini ya? Di sini aja deh. Jadi yang pertama untuk Y sama dengan X plus 6. Nah, karena ini kurvanya hanya berupa kurva linear, jadi dalam menentukan garisnya ya, kalau kurvanya kurva linear itu nanti hanya akan berupa garis lurus, yaitu ketika tidak ada pangkatnya. Nah, di sini variabelnya itu tidak memuat pangkat sehingga bentuk grafiknya pasti akan berupa garis lurus. Kalau bentuknya berupa garis lurus, kita hanya perlu mencari dua titik. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya sehingga nanti membentuk garis lurus. Beda ceritanya ketika kurvanya berbentuk fungsi kuadrat yang Y sama dengan X kuadrat. Ini harus kita cari setidaknya ada 3 titik ya, atau 4 titik untuk menentukan kurvanya. Karena kalau Y sama dengan X kuadrat, di sini ada bentuk kuadrat. Kurvanya pasti akan melengkung, tidak berupa kurva garis lurus. Nah, di sini saya akan mencoba dulu untuk Y sama dengan X plus 6. Gimana untuk Y sama dengan X plus 6? Kita cari dua titik. Gampangnya berarti cari titik yang pertama ketika X sama dengan 0, maka kita dapatkan Y sama dengan 6. Yang kedua, ketika, oke, dari sini berarti kita peroleh titiknya adalah 0,6. Yang kedua adalah ketika Y-nya sama dengan 0, sehingga X-nya itu sama dengan min 6. Ya, ketika Y-nya 0, X-nya itu min 6, sehingga titiknya adalah min 6,0. Seperti ini ya.
Ini dua titik yang bisa nanti langsung kita hubungkan. Nah, yang kedua kita cari nih untuk Y sama dengan X kuadrat. Untuk Y sama dengan X kuadrat, berarti untuk X sama dengan 0, akan menghasilkan Y sama dengan 0 dong. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya 1 kuadrat. Itu 1. Untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan min 1 dikuadratkan. Jadi 1. Nah, untuk yang di atas ini paling gampang itu ketika ketika X sama dengan 1 ya. Jadi bukan dari Y, kita gampangnya itu adalah X sama dengan 1 aja. Akan menghasilkan Y sama dengan 1 ditambah 6, yaitu 7. Sehingga titiknya adalah 1,7. Nah, di sini udah ada 2 titik nih. 1, 2. Yang di sini sudah ada 3 titik setidaknya untuk persamaan yang bentuknya kuadrat. 1, 2, 3. Nah, dari sini bisa kita bikin grafik fungsinya. Nah, saya coba bikin grafik fungsinya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang pertama di sini 0 sampai 6. 0 sampai 6. 6 saya misalkan aja itu ada di sini. Berarti 0,6 itu di sini. Kemudian 1,7. 1 di sini, 7 itu di sini. Katakanlah ya. Berarti di sini. Nah, ini tinggal kita tarik garis lurus. Sehingga nanti bentuk kurvanya itu berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Ini kurva Y sama dengan X plus 6. Untuk kurva yang pertama. Kemudian untuk kurva yang kedua, yaitu X kuadrat. Kita cari nih. Kita gambar. Yang pertama titiknya adalah 0,0 di tengah di sini. Yang kedua adalah 1,1. Berarti 1,1 katakanlah di sini. Yang kedua min 1,1. Min 1 di sini ya. Ini 1. Berarti di sini 1. Di sini ya. Nah, untuk 2, berapa untuk 2? 2 dikuadratkan, yaitu 4. Katakanlah 4 itu ada di sini. Berarti gambarnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya itu melengkung. Oke, ini salah gambarnya. Jadi gambarnya kalau di sini min 2, di sini 4. Gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini melengkung ya. Nah, seperti ini. Bukan berupa garis lurus, tetapi berupa lengkungan. Nah, ini kita terus tarik sampai atas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini yang diminta itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Itu yang diminta. X sama dengan 0 itu yang mana? Berarti X sama dengan 0 adalah garis yang tengah sini. Sorry, saya ganti warna dulu. Di sini nih. Nah, ini X sama dengan 0. Lalu X sama dengan 2, ini adalah batas atasnya. X sama dengan 0 itu batas bawahnya. X sama dengan 2 itu adalah batas atasnya ya. X sama dengan 2 di sini. Nah, berarti nanti luas daerah yang diminta oleh soal itu adalah luas daerah yang di sini ya. Berarti nanti kurva yang di atas kita kurangi dengan kurva yang di bawah. Kurva yang di atas itu adalah Y sama dengan X plus 6. Kurva yang di bawah itu kurva yang hijau, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Batas bawahnya adalah X sama dengan 0. Batas atasnya adalah X sama dengan 2. Ya, coba kita hitung di sini rumusnya.
Jadi luasnya atau L-nya itu sama dengan integral dari batas bawah, yaitu X sama dengan 0, sampai batas atas X sama dengan 2. Kemudian kurva yang di atas, yaitu Y sama dengan X plus 6. Kita tulis X plus 6 dikurangi dengan kurva yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kita tulis X kuadrat. Nah, ini pakai kurung, ya. DX. Nah, seperti ini ya. Kalau kita cek di pembahasannya, di soal di sini, itu sama ya rumusnya. Yaitu L seperti ini. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Fungsi yang pertama dikurangi dengan fungsi yang kedua. Nah, dari sini tinggal kita hitung aja. Yaitu ini 0, 2, lalu ini kita jadikan 1 aja. X plus 6 min X kuadrat dx. Ini langsung aja kita hitung. Integral dari X itu adalah setengah X kuadrat. Integral dari 6 adalah 6X. Integral dari min X pangkat 2 adalah min 1/3 X pangkat 3. Ya, ini kurung, batasnya adalah batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 2. Nah, 2 ini kita masukin ke dalam sini. X kuadrat, X, dan X pangkat 3. Begitu juga dengan 0. Berarti jadinya adalah 2 dimasukin ke sini, berarti setengah dikali 2 kuadrat. Ya. Setengah dikali 2 kuadrat, ditambah 6 dikali 2, min 1/3, dikali 2 pangkat 3. Lalu kita kurangi dengan 0. 0 dimasukin ke sini. Berarti kan 0 ditambah 0 dikurangi 0. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah setengah dikali 2 kuadrat. Berarti 4 dibagi 2 itu 2. Ditambah 6 kali 2 itu 12. Kemudian dikurangi 1/3 dari 2 pangkat 3. Berarti 8/3. Nah, ini itu 0. Berarti hasilnya berapa ini? 2 ditambah dengan 12 itu adalah 14 dikurangi 8/3. Ini sama dengan 14 kali 3 itu 42 min 8 dibagi 3. 42 min 8 itu sama dengan 34 ya. Berarti 34 dibagi 3. Ya, atau hasilnya itu sama dengan 11/1/3 satuan luas. Jadi hasilnya itu adalah 34 dibagi 3 atau 11/1/3 satuan luas. Dan tentu nanti hasilnya pasti berupa bilangan positif. Kalau hasilnya misalkan kamu menghasilkan nilai atau mendapatkan nilai negatif, berarti ada yang salah dalam penentuan rumus luas awalnya. Barangkali nanti misalkan ada kesalahan di X kuadrat yang dikurangi dengan X plus 6. Ini kalau kebalik, maka pasti hasilnya adalah bilangan negatif ya. Kira-kira gitu untuk contoh soal yang pertama. Apakah ada pertanyaan, Farhan, sejauh ini? Tidak ada, Mas. Nggak ada ya. Oke, saya Ya. lanjut. Nah, ini hasilnya yang tadi 34 dibagi 3 ya. Satuannya ini harusnya ada satuan luas. Nah, kemudian di sini, jika kurva Y sama dengan Fx berpotongan dengan Y sama dengan Gx pada salah satu dari X sama dengan A, X sama dengan B, atau keduanya, maka perpotongan ini berupa sebuah titik ya pada gambar 4.5. Jadi di sini contoh yang gambar A, ternyata kurvanya ini Fx dan Gx berpotongan pada garis X sama dengan A di sini. Dia punya satu titik potong, yaitu di ujung kiri. Yang kedua, pada gambar B di sini, dia punya perpotongan di ujung kiri dan di ujung kanan. Di sini ya, dia berpotongan
dan di kanan pun dia juga berpotongan. Yang berpotongan itu adalah fungsinya, fungsi fx dengan fungsi gx. Nah, di sini contoh 412, sketsa daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6. Wah, ini gambar yang tadi ya, yaitu untuk yang garis lurus, ini Y sama dengan X plus 6, yang bentuknya berupa melengkung gini, kurva cekung, itu adalah Y sama dengan kuadrat ya. Ini daerah yang tadi kita cari nilainya, ya, yang hasilnya adalah 34/3 tadi. Nah, di sini menggunakan, oh, sorry, salah ya. Ini beda dengan yang tadi, karena yang tadi itu batas atasnya sampai dengan 2. Nah, pada gambar ini ternyata batas atasnya yang paling kanan itu pada X sama dengan 3. Jadi kasusnya berbeda ya dengan yang tadi, yaitu hanya pada batas atasnya. Tetapi fungsi yang dipakai itu sama, X kuadrat dan X tambah 6. Kemudian di sini ada potongkan kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6 sehingga diperoleh titik potong min 2,4, min 2,4 di sini dan 3,9. 3,9 di sini. Kok bisa didapatkan min 2,4 dan 3,9? Nah, ini menggunakan titik potong dari kedua kurva. Kurva yang pertama itu diketahui Y sama dengan X kuadrat. Kurva yang kedua adalah Y sama dengan X plus 6. Nah, kita cari tahu nih titik potongnya, yaitu titik potong yang di sebelah kiri di sini dan titik potong yang di sebelah kanan. Caranya gimana? Sama dengankan aja kedua fungsi ini, yaitu X kuadrat sama dengan X plus 6. X kuadrat sama dengan X plus 6. Lalu kita pindah semuanya ke ruas kiri, sehingga menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bentuk yang pertama X min 3 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Jadi kita mendapatkan di sini X sama dengan min 2 yang sebelah kiri dan X sama dengan 3 untuk batas atasnya di sini. Ya. Lalu gimana mencari nilai Y-nya? Untuk nilai Y-nya tinggal dilakukan substitusi. Ya, substitusi. Kemana substitusinya? Ke salah satu dari ini atau yang ini. Kita lakukan aja substitusi ke yang atas ini ya. Jadi untuk X sama dengan 3, untuk X sama dengan 3 yang pertama, maka Y sama dengan 3 kuadrat. Jadinya 9. Sehingga titiknya adalah 3,9. Ini yang pertama nih. Yang kedua untuk X sama dengan min 2. Untuk X sama dengan min 2, kita masukin ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat. Berarti kan Y sama dengan min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi titiknya adalah min 2,4. Oleh karena itulah titik di sini adalah min 2,4 dapat dari sini dan 3,9 dapat dari sini ya. Dapat dari hasil perpotongan dari kedua kurva atau kedua fungsinya. Nah, kemudian di sini menggunakan persamaan 4.2 yang tadi, luas daerah yang diarsir adalah berarti luas daerah yang di atas, kurva yang di atas, yaitu kurva X sama dengan X plus 6, X plus 6 dikurangi kurva yang di bawah. Yang di bawah ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, yaitu X kuadrat min X kuadrat. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 3. Ya. Nah, dari sini kemudian bisa kita lanjutkan perhitungannya seperti ini.
X itu integralnya adalah X kuadrat dibagi 2. 6 itu integralnya 6X. Min X kuadrat integralnya adalah min X pangkat 3 dibagi 3. Kemudian dimasukin aja 3-nya ke dalam sini dan 0-nya ke dalam sini. Maka menjadi 3 kuadrat dibagi 2 ditambah 6 dikali 3 dikurangi 3 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi dengan 0 ya. Karena 0 dimasukin ke sini, sini, dan sini tentu hasilnya adalah 0. Nah, ini sama dengan 3 kuadrat itu 9 dibagi 2 ditambah 18 dikurangi 27 dibagi 3. Seperti ini ya. 27 bagi 3 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 9 per 2 ditambah 18 kurangi 9 itu 9. Nah, ini hasilnya adalah 27 dibagi dengan 2. Yang ini ya. 27 dibagi dengan 2 luas daerah dari kedua kurva tersebut. Nah, di sini ada contoh 4.1.3. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2. Sketsa daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2 ditunjukkan pada gambar 4.7a. Nah, di sini ya kita mencari dulu grafiknya. Yang pertama untuk X sama dengan Y kuadrat. Ternyata grafiknya adalah yang di sebelah kiri. Yang ini. Ini grafik untuk X sama dengan Y kuadrat. Kemudian yang kedua adalah grafik Y sama dengan X min 2. Berarti grafiknya adalah yang berupa garis lurus. Yang ini. Nah, di sini kita diminta untuk mencari luas dari daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Gimana caranya? Nah, caranya adalah sebenarnya ada dua cara di sini ya. Kita bisa menggunakan cara untuk fungsi Y sama dengan yaitu menggunakan batas kanan dikurangi batas kiri nantinya. Kita bisa juga menggunakan fungsi ketika kita ubah fungsinya menjadi X sama dengan. Kalau kita gunakan X sama dengan, maka kita gunakan batas atasnya yaitu dari Y yang paling bawah, batas atasnya Y yang paling atas. Oke, saya kerjakan aja ya langsung. Jadi saya gunakan di sini adalah yang pertama ya, ada dua cara di sini. Saya coba hitung kedua-duanya. Yang pertama, menggunakan rumus Y sama dengan. Yaitu, berarti dari kedua kurva ini, dari kurvanya yaitu X sama dengan Y kuadrat, ini kita bikin nih agar menjadi Y sama dengan. Berarti artinya adalah Y sama dengan plus minus akar X. Nah, seperti ini ya, plus minus akar X. Tentunya nanti dalam penentuan pencarian rumus luasnya itu akan sedikit susah. Kenapa sedikit susah? Karena kurva ini itu ada satu bagian yang di atas sumbu X dan ada satu bagian yang di bawah sumbu X. Jadi tidak semua kurva itu ada di atas sumbu X atau tidak semua kurva ada di bawah sumbu X. Nah, berarti paling gampang menentukan rumus luasnya itu menggunakan rumus X sama dengan, bukan Y sama dengan. Kenapa? Karena pada gambar di sini perhatikan bahwa grafiknya itu ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Jadi tetap di sini kita nggak usah ubah. Yang pertama fungsinya adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah, yang kedua di sini kita ubah menjadi X sama dengan, yaitu X sama dengan Y ditambah 2. Nah, yang kita pakai nanti adalah Y kuadrat dan Y plus 2. Ya.
Kita gambarkan aja langsung di sini luasnya. Jadi luasnya itu sama dengan integral A, B, fungsi yang pertama dikurangi dengan fungsi yang kedua. Nah, AB-nya adalah, karena kita menggunakan rumus X sama dengan, bukan Y sama dengan seperti contoh-contoh sebelumnya, maka batasnya ini batas yang ketika garis Y sama dengan, yaitu batas bawahnya adalah Y sama dengan min 1 di sini, min 1, batas atasnya adalah yang di sini, yaitu 2. Nah, kemudian fungsinya berarti yang dari kanan kita kurangi dengan fungsi yang di sebelah kiri. Fungsi yang ada di sebelah kanan itu adalah fungsi yang ini. Yaitu kita bikin tadi menjadi X sama dengan. Berarti Y plus 2. Kita punya yaitu Y plus 2. Kemudian kita kurangi dengan fungsi yang di sebelah kiri. Yaitu fungsi yang melengkung ini. Yaitu X sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Berarti fungsinya adalah Y kuadrat. Y kuadrat. Seperti ini. Ya. Ini DY. Oke. Jadi rumusnya itu bukan Fx tetapi Fy. Ya. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah Fy. Dikurangi GY. Ini DY. Nah, ini tinggal kita hitung integralnya. Min 1, 2. Y itu integralnya adalah Y kuadrat dibagi 2. Ditambah 2. Integralnya 2Y. Dikurangi Y kuadrat. Yaitu Y pangkat 3 dibagi dengan 3. Ini integralnya hilang ya. Dengan batasnya adalah min 1 sampai dengan 2. Nah, ini kita hitung nih. Kita masukin aja untuk 2. Berarti 4 dibagi 2, ditambah 2 dikali 2, dikurangi 8 dibagi 3. Dikurangi dengan min 1. Dimasukin ke sini, maka jadinya 1 per 2, min 2, plus 1 per 3. Gini ya. Oke, berarti ini 2 ditambah 4, berarti sama dengan 6. 6 dikurangi 8 per 3. Lalu dikurangi dengan, ini berapa nih? Setengah min 2 plus per 3. Kita samakan penyebutnya aja, yaitu 3, yaitu 6 ya. Berarti di sini jadinya 3 dikurangi 12 ditambah 2. Ya, seperti ini. Sehingga yang ini itu menjadi 10 per 3. Dikurangi berapa nih? 3 min 12, min 7, min 9 tambah 2 min 7. Berarti plus 7 per 6. Ini kita kalikan 2, yaitu 6. Kalikan 2, 20. Berarti hasilnya 27 per 6. Atau kita bagikan kedua bagian atas dan bawah dengan 3. 9, 27 bagi 6 bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. 27 bagi 3 itu 9, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi hasilnya adalah 9 per 2 satuan luas. Nah, ini menggunakan rumus X sama dengan ya. Jadi fungsinya adalah fungsi Fy nanti yang dipakai, bukan Fx. Hasilnya adalah 9 per 2 satuan luas. Nah, ini coba saya cek dulu untuk lanjutannya ya. Apakah menggunakan cara yang sama seperti dengan yang saya ajarkan barusan? Nah, ini ya. Jadi hasil akhirnya 9 per 2. Ini ya, sama. Cuman cara yang di sini yang digunakan kayaknya agak berbeda. Yaitu menggunakan dua luas di sini. Ya, L1 sebagai luasan yang pertama dan L2 sebagai luasan yang kedua. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini masih menggunakan fungsi Fx, bukan Fy. Ini bisa-bisa aja sih, cuman caranya itu terlalu panjang. Karena kita harus menghitung dua buah luas.
Kenapa seperti itu? Karena yang pertama luasnya itu dibagi. Ya, seperti ini nih. Ini luas yang pertama, ya. Ini luas yang pertama nih. L1 di sini. Ini luas yang kedua. Jadi daerahnya dibagi, ya. Dibagi per garis ini. Yaitu ketika dia berpotongan di sini. Ya, karena perpotongannya tuh bukan di ujung, tetapi masih di antara dua garis X dan Y. Jadi pakai cara ini ya juga benar sih, cuman kalau menurut saya caranya tuh terlalu panjang. Karena kita harus menghitung menggunakan dua buah ruas L1 dan L2. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini yang saya bahas tadi ya, yaitu luas antara X sama dengan VY dan X sama dengan WY. Nah, jadi fungsinya itu kita ubah menjadi suatu persamaan X sama dengan, ya. Jadi kalau kita punya misalkan fungsi Y sama dengan X min 1. Nah, ini kita bikin agar fungsinya menjadi X sama dengan, yaitu X sama dengan Y plus 1. Ini yang kita pakai nih nanti, ya. Yaitu luas antara X sama dengan fungsi Y dan X sama dengan fungsi Y juga. VY dan WY. Gunanya apa? Ini gunanya untuk menghindari kemungkinan pemecahan daerah menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan mengintegralkan terhadap Y, ya, daripada terhadap X. Inilah yang diakibatkan kalau kita menggunakan Fx seperti yang cara tadi di sini, yaitu kita lakukan pemecahan dua buah daerah luas L1 dan L2. Tetapi kalau kita ubah menjadi Fy, nanti hanya akan ada satu daerah luas yang bisa kita hitung, ya. Hasilnya sama kok, yaitu sama-sama 9/2. Yang saya hitung tadi juga hasilnya adalah 9/2. Cuman agak ribet kalau misalkan harus dipecah luasnya, ya. Nah, solusinya untuk menghindari kemungkinan pemecahan daerah di sini, maka gunakan pengintegralan terhadap Y, ya. Nah, contohnya seperti ini. Masalah yang kedua di sini, diberikan dua buah fungsi W dan Y, fungsi kontinu dari Y pada interval CD. Dan bahwa fungsi yang pertama itu lebih dari fungsi yang kedua. Nah, kalau fungsinya dalam bentuk X, itu berarti fungsi yang lebih tinggi itu di atas, yang lebih rendah itu di bawah, ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah fungsi fx dan gy, ini fx, ini gy, ini fx dan yang ini gy. Tetapi kalau fungsinya dalam bentuk y bukan x, berarti fungsi yang atas itu yang di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Ini fungsi yang pertama, yaitu Fy, dan ini fungsi yang kedua, yaitu Gy. Jadi Fy di sini itu lebih dari sama dengan Gy. Jadi penentuan untuk fungsi yang ada variabel Y, ya, yang lebih besar itu yang di sebelah kanan, yang lebih kecil itu yang di sebelah kiri. Kalau fx tadi yang ada variabel x-nya di sini, yang lebih besar itu yang di sebelah atas, yang lebih kecil itu di sebelah bawah, ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau y di sini berarti yang lebih besar itu yang di sebelah kanan, yang lebih kecil itu di sebelah kiri. Nah, perhatikan di sini. Ini berarti bahwa kurva X sama dengan WY terletak di sebelah kanan dari kurva Y sama dengan VY. Jadi ini tentu di sebelah kanan dari yang VY. Dan keduanya itu dapat bersinggungan tetapi tidak berpotongan. Dapatkan luas daerah L yang dibatasi sebelah kiri oleh X sama dengan VY, sebelah kanan oleh X sama dengan WY, dan daerah dan atas dari bawah oleh garis-garis Y sama dengan D dan Y sama dengan C. Oke, perhatikan.
Jadi seperti ini ya. Ini sekarang kita memuat suatu fungsi X sama dengan VY dan X sama dengan WY. Berarti yang lebih besar adalah yang di sebelah kanan, X sama dengan WY. Yang kedua, yang lebih kecil, X sama dengan VY. Batasnya berarti kita menggunakan sumbu Y. Kalau yang tadi kita menggunakan sumbu X, sekarang batasnya kita menggunakan sumbu Y. Batas bawahnya adalah untuk Y sama dengan C, batas atasnya adalah Y sama dengan D. Berarti luasnya sekarang itu menjadi L sama dengan integral, batas bawahnya adalah C, batas atasnya adalah D, fungsinya adalah WY dikurangi dengan VY, DY. Inilah rumus untuk grafik atau kurva yang ada pada gambar 4.8. Jadi yang sebelah kanan, WY, dikurangi dengan yang sebelah kiri, yaitu VY. Batasnya, batas bawahnya adalah C, batas atasnya adalah yang D ya, kurang lebih seperti itu. Oke, coba saya lanjut ke bawah dulu. Nah, kemudian dari sini ternyata bisa diciptakan suatu definisi yang udah saya jelaskan tadi ya. Rumusnya seperti ini, yaitu luas sama dengan batas bawah C, batas atas D, WY dikurangi dengan VY. WY ini yang di sebelah kanan, VY itu yang di sebelah kiri. Nah, ini langkah-langkahnya sama dengan yang tadi ya, kurang lebih hanya ada yang berbeda tuh hanya pada titik Y-nya doang ya, dan fungsi Y-nya. Coba kita langsung pada pembahasan contoh-contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal nih yang cukup menarik. Contoh 4.1.4. Ini ya, 4.1.4. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2 integralkan terhadap Y. Nah, kita harus bikin fungsinya dulu ya. Kenapa? Karena agar tahu nih mana fungsi yang dikurangi. Apakah ini dikurangi dengan ini atau ini dikurangi dengan ini. Dan yang kedua, agar kita tahu batasnya, batas bawahnya dan batas atasnya agar kita tahu ya. Maka kita harus menggambar fungsinya dulu. Yang pertama kita gambar adalah untuk X sama dengan Y kuadrat. Berarti ketika, untuk yang pertama X sama dengan Y kuadrat. Berarti untuk Y sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 1 menghasilkan X sama dengan, ini 0 ya. Ini 1 kuadrat sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Dia juga X sama dengan 1 dan seterusnya. Atau ketika Y-nya sama dengan plus minus 2. Maka X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua, Y sama dengan X min 2. Nah ini kurvanya kita bikin menjadi X sama dengan, yaitu X sama dengan Y plus 2. Nah yang kedua berarti untuk X sama dengan Y plus 2. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan berapa nih? Atau ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 2. Ya, jadi titiknya atau garisnya 2,0 dan 0,2. Yang ini berarti titiknya 0,0, 1,1, 1,-1, kemudian 4,2 dan 4,-2. Oke, dari sini kita gambarkan selanjutnya. Kita gambarkan grafiknya ya. Nah, yang pertama untuk yang garis lurus dulu, yaitu 2,0. Katakanlah di sini 1, 2. Berarti 2,0 di sini. Kemudian 0,-2. Di sini min 1, di sini min 2. Berarti di sini. Berarti garisnya adalah
Ini merupakan garis untuk Y sama X sama dengan Y plus 2. Yang kedua adalah X sama dengan Y kuadrat. 0,0 ada di sini. 0,0 di sini. 1,1 berarti katakanlah di sini. 1,-1 berarti di sini. Lalu 4,2 katakanlah di sini. Dan 4,-2 berarti di sini. Berarti grafiknya bentuknya adalah seperti ini. Grafik yaitu untuk X sama dengan Y kuadrat. Daerah yang diminta itu daerah yang dibatasi oleh kedua kurva. Berarti daerah yang diminta adalah daerah yang ada di sini. Ya. Nah, dari sini berarti kita gunakan apa? Kita gunakan batas bawahnya itu adalah yang ini, titik potongnya. Berapa di sini? Dan batas atasnya itu yang di sini. Ini batas atasnya. Nah, agar tahu berapa titik potongnya, kita cari tahu dulu menggunakan perpotongan dua buah kurva. Kalau kurva yang pertama kita peroleh sama dengan, saya tulis di sebelah kiri ya, X sama dengan Y plus 2. Yang kedua adalah X sama dengan Y kuadrat. Maka ini menjadi Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Ya. Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Atau Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorkan. Y min 2 dikali Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2. Ya. Jadi Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Ketika Y-nya sama dengan 2, ini kita masukin nih ke salah satu fungsinya. Yang ini atau yang ini, sama aja. Maka X-nya itu sama dengan berapa? 4 ya. Ketika Y sama dengan min 1, masukin juga ke sini nih. Maka X-nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 4,2, 4,2 dan 1,-1. 1,-1. Kita cek pada grafiknya. Berarti yang di sini ini merupakan titik 4,2 ya. 4,2 berarti di sini itu adalah 2. Yang di bawah sini berarti adalah yang 1,-1. 1,-1. Berarti garis ini adalah garis min 1. Jadi min 1 ini adalah batas bawahnya, 2 ini adalah batas atasnya. Ini sesuai dengan yang dibahas pada pembahasan di sini. Ya, batas bawahnya itu pakai min 1, batas atasnya pakai 2. Fungsi yang dikurangi itu adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Yang di sebelah kanan itu adalah X sama dengan Y plus 2. Jadi Y plus 2 ini kita tulis terlebih dahulu. Kemudian dikurangi dengan fungsi yang di sebelah kiri, yaitu fungsi X sama dengan Y kuadrat. Berarti Y plus 2 dikurangi dengan Y kuadrat. Sesuai dengan pembahasan yang ada di sini. Y plus 2 dikurangi Y kuadrat. DY. Nah, ini tinggal diintegralkan aja. Y integralnya adalah Y kuadrat per 2. 2 integralnya adalah 2Y. Y kuadrat itu Y pangkat 3 per 3. 2 dan min 1 batasnya hasilnya adalah 9 per 2. Ya. Ini sesuai dengan yang saya bahas tadi. Hasilnya adalah 9 per 2 satuan luas. Nah, seperti itu. Jadi untuk menggunakan cara yang seperti ini hanya ada satu daerah luas. Tidak usah dipecah dengan cara yang tadi ya, yaitu menggunakan pemecahan seperti ini. Ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Ini akan sedikit sedikit banyak menghabiskan waktu karena harus menghitung dua luas integral. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk teori dari luas di antara dua buah kurva. Nah, di sini ada contoh soal latihan 4.1. Perhatikan gambar 4.10 dan 4.11. Dapatkan luas daerah yang diarsip. Oke. Ini kalau sudah ketahuan gambarnya seperti ini gampang. Tinggal kita langsung masukin aja ke rumusnya. Rumus integralnya.
Seperti apa? Seperti ini. Jadi luasnya sama dengan integral. Nah, di sini ini diketahui ya bahwa luasnya itu berupa luas yang di sebelah atas dan di sebelah bawah. Berarti kita gunakan fx. Fx ya, bukan fy. Karena batasnya yang dipakai itu batas yang pada sumbu x, yaitu -1 di sini sampai dengan 2. Berarti -1 sampai dengan 2 ya. Fungsinya berarti fungsi yang di atas yaitu y sama dengan x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 1 dikurangi yang di bawah yaitu y sama dengan x. Berarti dikurangi dengan x. Dikurangi x. Ini adalah dx. Nah, itu rumusnya untuk yang gambar 4.10. Hasilnya berarti x pangkat 3. Ya, x pangkat 2 integralnya adalah x pangkat 3 dibagi 3. Ditambah 1 integralnya adalah x. Dikurangi x integralnya adalah x kuadrat dibagi 2. Nah, ini batasnya berarti dari -1 sampai dengan 2. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja untuk masing-masing batasnya ya. Batasnya untuk x sama dengan -2 dan x sama dengan -1. Untuk x sama dengan 2 berarti gampang ya. Tinggal dimasukin aja. Yaitu 2 pangkat 3 dibagi 3. Kemudian ditambah 2 min 2 pangkat 2 dibagi 2. Dikurangi dengan -1-nya sekarang. Berarti -1 pangkat 3 dibagi 3 ditambah -1 dikurangi -1 kuadrat dibagi 2. Nah, seperti ini. Maka kira-kira berapa hasilnya? 2 pangkat 3 dibagi 3 itu 8/3. Ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat dibagi 2 itu 4. Dikurangi dengan ini -1/3 dikurangi 1 kemudian dikurangi setengah ya. Dikurangi setengah. Berarti ini kita teruskan berapa ini ya? 8/3 bisa kita tambahkan dengan 1/3. Kemudian ditambah 2 min 4 ditambah 1 lalu ditambah setengah. Gini ya. 8/3 tambah 1/3 itu 9/3 atau 3 ya. 3 tambah 2 itu 5. 5 min 4 itu 1. 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah setengah itu sama dengan berapa nih? 5/2 ya. Jadi hasilnya untuk yang pertama itu adalah 5/2 satuan luas. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang pertama ini luasnya adalah L sama dengan 5/2. Nah, coba kita cek untuk yang nomor 2. Yang gambar 4.11. Nah, ini paling gampang itu berarti kalau kita gunakan fx atau kita gunakan fy, batasnya ya, ini itu menggunakan batas yang di sebelah kanan kita kurangi dengan yang di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan. Ya, dikurangi dengan yang di sebelah kiri. Otomatis di sini kita harus membuat fungsi ini menjadi x sama dengan. Karena yang kita pakai itu adalah fy. Fungsi dalam bentuk y. Berarti kita ubah menjadi x sama dengan. Yang pertama di sini y sama dengan min x. Berarti x sama dengan min y. Yang kedua, y sama dengan akar 2 min x. Berarti ini sama aja dengan y kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Sama dengan 2 min x. Sehingga x-nya itu sama dengan 2 min y kuadrat. Seperti ini ya.
Jadi yang kita pakai sekarang adalah X sama dengan 2 min Y kuadrat. Ini yang pertama. Dan X sama dengan min Y. Berarti batas bawahnya itu adalah yang di sini. Yaitu pada saat Y sama dengan 0, batas atasnya adalah yang di sini. Berapa di sini? Ini ya, 2 ya. Yaitu Y sama dengan 2. Titik potong ya, titik potong ya. Yaitu Y sama dengan 2, di sini 2. Yang di sini tadi 0. Nah, berarti dari sini selanjutnya kita bisa mencari luas daerahnya ya, yaitu L sama dengan batas bawah yaitu 0, batas atasnya yaitu 2. Fungsinya berarti yang dari kanan dikurangi dengan yang kiri. Yang kanan itu adalah yang X sama dengan 2 min Y kuadrat. 2 min Y kuadrat. Ini nanti dikurangi dengan yang kiri. Yaitu min X. Kok min X? Sorry, min Y. Min Y. DY. Seperti ini ya. Min X DY. Nah, kemudian dari sini berarti bisa langsung kita hitung 0, 2. Ini berarti 2 min Y kuadrat ditambah Y DY. Nah, berarti ini kita hitung nih berapa hasilnya. Integralnya 2Y min Y pangkat 3 dibagi 3 ya. Min Y pangkat 3 dibagi 3 ditambah Y kuadrat dibagi 2. Batasnya 2, 0. Oke, ini gampang. Tinggal kita masukin aja. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2 pangkat 2 dibagi 2 dikurangi 0 ya. Karena 0 dimasukin ke sini hasilnya 0 semuanya nanti. Maka menjadi 4 dikurangi 8 dibagi 3 ditambah 4 bagi 2 itu 2. Maka hasilnya adalah berapa nih? Ini 4 tambah 2 itu 6 dikurangi 8 per 3 sama dengan 18 dikurangi 8 per 3 berarti 10 per 3. Ya, ternyata yang kedua ini luasnya itu sama dengan 10 per 3 sapuan. Dan ternyata untuk yang gambar 411 ini bisa langsung juga kita pakai ya ketika menggunakan fx dengan cara yang sama dengan 4.10. Nah, yang nomor 2 di sini saya punya dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X min 2 dengan mengintegralkan terhadap X dan terhadap Y. Nah, sebenarnya pasti nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama aja pasti. Cuman di sini kita diminta membuktikan gimana sih kalau pakai cara X dan gimana kalau pakai cara Y. Oke, langsung aja kita buktikan. Berarti kita harus menggambar dulu ya. Gambarkan dulu fungsinya. Oke, seperti ini aja. Berarti yang pertama kita gambar untuk Y sama dengan 2X ya. Ketik saya gambar di sebelah kiri aja. Untuk Y kuadrat sama dengan 2X. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya, Y kuadrat ya. Ini paling gampang berarti grafiknya kita bikin menjadi X sama dengan ya. Untuk Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, berarti kita bikin menjadi X sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Ini agar memudahkan dalam
perhitungan aja, pemisalan titiknya. Ketika Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ketika Y sama dengan, ini kan kuadrat nih, berarti untuk plus minus itu sama aja. Plus minus 1, X-nya sama dengan nanti setengah ya. Ketika Y sama dengan, ketika Y sama dengan plus minus 2, berarti kan 4. Maka X sama dengan 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang kedua grafiknya adalah untuk Y sama dengan 2X min 2. Nah, ini titiknya berarti 1,0, yang di sini setengah, koma plus minus 1, yang di sini 2, plus minus 2. Nah, untuk Y sama dengan 2X min 2, untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 2, sehingga titiknya 0, min 2. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 1, sehingga 1,0. Jelas ya, 1, 0, 0 min 2. Nah, dari sini kita tinggal gambar aja grafiknya, grafik yang diminta. Saya gambarkan di sini. Yang pertama yaitu Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti titik potongnya yang pertama adalah 1,0. Katakanlah di sini 1,0. Kemudian setengah, setengah itu, oke, 1 bukan di sini deh. 1 itu agak luas ya di sini. Yang kedua setengah, setengah itu di sini, koma plus minus 1. Plus minus setengah itu di sini, berarti 1 di sini, min 1 di sini. Titiknya berarti di sini dan di sini. Nah, kemudian 2, plus minus 2. 2 itu di sini, plus minus 2 berarti di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti X juga 0 ya. Berarti ada titik di sini juga nanti. Jadi grafiknya sudah bisa kita lihat bahwa nanti dia akan membentuk grafik seperti ini. Ya, ini grafik Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, yang kedua adalah 2X min 2. Titiknya adalah 0, min 2, berarti di sini. Ya. Di sini. Dan 1,0. 1,0 di sini nih. Nah, ini tinggal kita tarik garis lurus. 0, min 2 dan 1,0. Benar ya? Nah, seperti ini. Berarti daerah yang diminta luasannya itu adalah daerah yang diarsir di sini. Nah, langkah pertama berarti kita gunakan yang apa dulu nih? Yang paling gampang itu adalah, oh ya, kita belum tahu titik potongnya ya. Kita cari tahu dulu titik potongnya. Yaitu ketika kita samakan kedua fungsinya. Yang pertama itu X sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Yang kedua itu adalah X sama dengan, berapa tuh? Y ya. Y sama dengan 2X min 2. Kita bikin agar menjadi X sama dengan, berarti 2X sama dengan Y plus 2. X sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Nah, ini kita samakan nih. Y kuadrat per 2 dengan ini. Berarti Y kuadrat dibagi 2 itu sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Sehingga Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Sehingga Y min 2 dikali Y min 1 sama dengan 0. Plus di sini. Plus 1, sehingga Y-nya itu sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 1. Ketika Y-nya sama dengan 2, dimasukin kembali ke dalam fungsi yang di atas, maka X sama dengan 2 ya.
Berarti titiknya adalah 2,2, titik potong yang pertama. Kemudian untuk Y sama dengan min 1, berarti X-nya itu sama dengan setengah. Berarti titik potongnya setengah, min 1. Berarti jelas, titik potong yang di atas di sini itu adalah 2,2. Yang di bawah itu adalah setengah, min 1. Setengah, min 1. Nah, gitu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita sudah dapatkan gambarnya seperti itu, beserta dengan titik potongnya, berarti kita tinggal menghitung berapa luas integralnya. Yang paling gampang dulu di sini adalah kita hitung untuk yang terhadap Y. Kalau terhadap Y, berarti kedua fungsinya kita bikin menjadi X sama dengan. Yang pertama itu adalah X sama dengan Y kuadrat dibagi 2. Yang kedua itu adalah berapa tadi? Y sama dengan 2X min 2, berarti 2X sama dengan Y plus 2. Sehingga X sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Ini yang kita pakai nanti. Y kuadrat per 2 dengan Y plus 2 dibagi 2. Itu yang kita pakai nanti. Berarti langsung luasnya itu sama dengan batas bawahnya itu adalah yang di sini. Min 1 sampai dengan 2. Min 1, 2. Fungsi yang kanan kurang yang kiri. Yang kanan adalah yang garis lurus, yaitu Y plus 2 dibagi 2 dikurangi dengan Y kuadrat per 2. Nah, seperti itu. D-nya adalah DY. Nah, ini langsung aja kita hitung nih. Ini kan ada 2 nih, berarti setengahnya bisa keluar. Sehingga tinggal Y plus 2 min Y kuadrat DY. Nah, ini batasnya 2. Setengah. Hasilnya adalah Y kuadrat per 2 ditambah 2Y dikurangi Y pangkat 3 per 3. Batasnya 2 min 1. Berarti setengah, ini langsung aja. 2 kuadrat, berarti 4 dikurangi 2. Dibagi 2 ya, itu 2 ditambah 2 kali 2. 2 dikurangi 8 dibagi 3. Kemudian dikurangi dengan min 1, berarti setengah. Min 2, kemudian ditambah dengan 1 per 3. Nah, seperti ini. Benar nggak? Setengah dikurangi 2, kemudian tambah sepertiga. Iya, benar. Maka selanjutnya setengah. Nah, ini 4 dikurangi 8 per 3. Yang sini itu berarti berapa ini? Samakan aja dengan 6 ya. Berarti di sini 3 min 12 plus 2. Nah, ini ada kurungnya lagi nih. Ini setengah. Yang ini hasilnya itu adalah 4 per 3. 4 per 3. Yang di sini itu hasilnya adalah min 9 plus 2. Min 7 ya. Berarti plus 7 per 6. Nah, seperti ini. Benar nggak sih? 5 dikurangi 12. Iya, min 7 plus 7. Ini kita ganti 6 kali 2. Ini 8. Berarti setengah dikali 15 per 6. Hasilnya adalah 15 per 12 atau berapa ini? 3, dibagi 3 ya. Yaitu 5 per 4. Ya enggak? Dibagi 3, 5 per 4. Ya, benar. Jadi hasilnya itu adalah 5 per 4 satuan. 5 per 4 satuan. Ya, jadi luas yang B itu adalah 5 per 4 satuan. Nah, kemudian kita hitung yang luas yang C. Harusnya nanti hasilnya tuh sama. Kalau misalkan beda, ya berarti ada yang salah dengan perhitungannya. Karena emang perhitungan dari luas ini harus sangat teliti ya. Terutama ketika memasukkan nilai angkanya atau batasnya ke dalam fungsi integralnya. Nah, kalau terhadap Y, itu berarti yang A ya. Kita nyatakan dalam Y sama dengan. Berarti untuk Y kuadrat sama dengan 2X, ini artinya
Y sama dengan plus minus akar 2X. Yang kedua adalah Y sama dengan 2X min 2. Akar 2X di sini yang positif itu yang di atas sumbu X. Yang negatif itu yang di bawah sumbu X. Kira-kira begitu. Nah, menentukan luasnya itu berarti luas yang atas kita kurangi dengan luas yang di bawah. Gimana caranya? Luas atas kita kurangi dengan luas yang di bawah. Berarti bisa kita gunakan langsung rumus L sama dengan, nah batasnya itu berarti batas kanan dan batas kiri. Batas bawahnya itu berarti dari 0 di sini, ya 0. Batas kanannya itu berarti dari 2. 2 di sini. Nah, pertanyaannya apakah fungsi ini bisa langsung digunakan dengan menggunakan rumus seperti ini? Menurut saya nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus memecah menjadi dua daerah. Karena di sini ada dua Y. Yang pertama di sini, yaitu Y pada saat dia positif ya. Artinya Y di sini itu sama dengan akar 2X. Dan Y yang kedua itu min akar 2X. Jadi di sini harus kita pecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita kurangi dengan bagian luas yang pertama, kita kurangi dengan luas yang kedua. Gimana memecahnya? Berarti kita gunakan contoh yang tadi tuh. Di sini ya. Nah, ini dia. Ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Kita cek dulu untuk luas yang pertama. Yaitu integral batasnya berarti dari 0 sampai dengan setengah. 0 setengah. Nah, fungsinya berarti fungsi yang di atas, yaitu akar 2X. Akar 2X dikurangi dengan fungsi yang di bawah, yaitu min akar 2X. Gitu ya, dx. Sehingga hasilnya adalah integral 0 setengah, berapa ini? 2 akar 2X dx. Nah, seperti itu. Atau ini menjadi bentuk 2 integral 0 setengah 2X pangkat setengah, kemudian ini integral dx ya. Atau menggunakan cara cepat, saya bisa menggunakan seperti ini. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah integralnya itu adalah 2X. Nah, ini pangkatnya berarti setengah dikurangi 1 itu min setengah dibagi dengan min setengah. Kurang lebih seperti itu ya. Min setengah. Iya, benar. Berarti hasilnya adalah min 2 dibagi 2X. Akar 2X. Nah, seperti ini akar 2X. Nah, kurang lebih untuk integralnya tuh seperti ini. Coba saya cek dulu. Jadi setengahnya plus 1, sorry, salah ya. Karena plus 1 integral, berarti setengah plus 1 ditambah 2 per 2 itu 3 per 2. 2X pangkat 3 per 2, ini dikali 2 per 3. Batasnya setengah dan 0. Oke, dari sini kita peroleh ini gampang nih. Berarti 2 per 3, 2 kali setengah itu 1, dikali 1 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Kita sudah dapatkan untuk luas yang pertama. Luas yang kedua berarti sama dengan dimulai dari setengah ya, sampai dengan 2. Nah, kurva yang dipakai itu adalah kurva yang di sebelah atas, yaitu akar 2X dikurangi dengan kurva yang di bawah, yaitu 2X min 2, atau langsung 2X plus 2 di sini dari dx. Nah, gimana nih? Kita tinggal hitung integralnya. Integral dari akar 2X ya.
Ini saya hitung di sini untuk integral dari 2x pangkat setengah D 2x, berarti kan dibagi dengan 2, nanti hasilnya adalah setengah, kemudian 2x pangkat 3 per 2, 2 per 3. Ini coret. Oke, berarti hasilnya adalah 2x pangkat 3 per 2 dibagi 3 dikurangi x kuadrat ditambah 2x, batasnya adalah 2,5. Gitu ya. Oke, berarti 2 kali 2, 4. 4 pangkat 3 per 2 dibagi 3 dikurangi 0 ya. Min 2 kuadrat 4 ditambah 4, 0. Berarti langsung aja kita kurangi dengan yang setengah. 1 per 3 di sini. Kemudian dikurangi seperempat ditambah 1. Nah, seperti ini. 4 3 per 2 ya di sini itu sama aja dengan 4 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 4 pangkat setengah dikali 4 pangkat 1. Karena setengah tambah 1 itu 3 per 2. Berarti ini 2, ini itu 4 sama dengan 8. Berarti ini 8 dibagi 3. Dikurangi sepertiga, dikurangi seperempat, ditambah 1. Yang ini sendiri hasilnya adalah 7 per 3. 7 per 3 dikurangi seperempat ditambah 1. Ini langsung kita sama dengankan 12 aja penyebutnya. Ini berarti 28 ya. 4 kali 7 28 dikurangi 3 ditambah 12. Ya, benar. 12. 28 kurangi 3 itu 25. 25 tambah 12 itu 37. 37 per 12. Oh, ini min ya. Sorry, ini min, bukan plus. Ini itu min. Dan ini juga beda dong angkanya. Oke, berarti ada kesalahan. Min, ini plus, ini min. Nah, seperti ini. 7 per 3 plus seperempat dikurangi 1. Berarti di sini 12. 4, 28. Ditambah dengan 3 dikurangi 12 ya. 12, 3, ya benar. Dikurangi 12. Berarti 31 kurangi berapa nih? 31 min 12 dibagi 12. Hasilnya adalah 19 per 12. Ya enggak sih? Ya benar. 19 dibagi 12. Ini untuk luas yang kedua. Nah, berarti kita jumlahkan luas yang kedua dengan luas yang pertama. Yaitu 2 per 3 ditambah 19 per 12. Ini kita kalikan 4 agar menjadi 12. Ini kalikan 4 yaitu 8. Maka hasilnya 27 dibagi dengan 12. Ini kalau kita bagi dengan 3, itu hasilnya adalah 9 per 4 satuan. Nah, ternyata di sini ketika menggunakan X itu 9 per 4 satuan. Nah, kok beda? Nah, kalau beda begini, antara A dan B, itu berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Ya. Jadi entah itu yang sini yang salah atau yang sini yang salah. Jadi salah satu di antara keduanya tuh pasti ada yang salah. Ya, kira-kira begitu Farhan untuk pembahasan kita ya. Apakah ada pertanyaan? Jauh ini tidak ada, Mas. Oke, kalau gitu saya akhiri ya untuk Oke, les kali ini. Jadi untuk yang nomor 2 tadi ini mungkin kamu bisa ngecek sendiri nanti yang mana kira-kira yang benar 9 per 4 atau 5 per 4. Mesti kedua hasilnya nih sama kok, tidak akan berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh.